Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sigit Madi. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan step atau tutorial bagaimana caranya kita mengupgrade mini PC. Oke, ini teman-teman bisa melihat mini PC di sini yang kita kemarin lakukan upgrade di RAM, terus ada hard disk, kita pasang hard disk, dan juga video terbaru itu kita pasang pendingin ya, karena mungkin mini PC nya akan berjalan selama 24 jam per 7 ya, jadi mana stop lah mungkin, karena ini kadang saya pikir akan bertindak dua. Pertama, dia sebagai daily driver ataupun ya hanya mengerjakan project-project seputar office ya. Yang kedua, mungkin saya akan ubah menjadi server ataupun ya untuk coding, yaitu menggunakan Linux. Mungkin yang saya akan install adalah Ubuntu, karena saya masih familiar dengan Ubuntu. Atau mungkin nanti ya kita akan coba install menggunakan Arch ya, Arch Linux. Tapi itu next step. Mungkin untuk pertama ini kita akan coba Ubuntu, karena yaitu saya lebih familiar ke Ubuntu. Oke, ini dia mini PC nya. Mungkin teman-teman agak bisa ngeliat gak ya? Nah itu, oke. Ini covernya nggak bisa ditutup ya, karena tertutup oleh hard disk dan kipas. Oke, kita next ke sini. Jadi saya cek dulu ini. Jadi untuk burning sistem operasi Ubuntu saya menggunakan flash disk dari Toshiba 32 GB. Terus OS yang saya akan install adalah Ubuntu versi 16, karena ini yang masih support untuk 32 bit ya. Ubuntu versi 16 desktop ya, bukan server, karena saya masih membutuhkan GUI ya, mungkin untuk ngetik-ngetik ya, karena mungkin saya akan coba beralih full ke Linux pelan-pelan ya, walaupun memang dulu saya waktu kuliah sempat lama menggunakan Linux Mint, terus saya ubah ke Windows lagi karena kebutuhan pekerjaan, terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan memang terakhir kali saya menggunakan, atau sekarang masih menggunakan Linux, tapi di server ini dia. Oke, dan saya akan coba untuk daily driver ini bagaimana sih, bisa nggak sih kalau menggunakan Linux. Nah ini kita akan coba lagi. Saya menggunakan Ubuntu 16 karena saya nggak mendapatkan versi lain gitu. Kayaknya ini yang paling mentok, yang di bawahnya itu 14. Ini untuk all PC ya. Ini kita install di di sini. Nanti teman-teman cari aja download Ubuntu for all PC 30 GB. Ini ada si Ubuntu 16.04.1 LTS. Oke, nanti download, teman-teman bisa download di sini. Di sini ada dua tipe, ada desktop image dan juga server Intel image. Oke, saya sudah install. Selanjutnya bahan yang harus dibeli lagi, diinstal itu adalah sebuah aplikasi Rufus. Rufus, teman-teman tinggal klik saja run administrator. Saya pilih yang versi desktop ya, portable, jadi tinggal pakai saja. Nah sebelumnya kita harus colokkan si flash disk ke dalam ini PC nya. Oke, dia sudah terbaca ya, kita coba dicek di sini. Nah ini dia, ini bekas instalan Windows 11 ya. Tempo hari saya membeli laptop Lenovo dengan harga ya miring 1 juta rupiah, itu saya install Windows 11. Oke, sekarang saya coba ini, pilihnya disk or image ya, terus select ke file, ke folder download, pilih filenya yang berarti yang ini ya, desktop. Nah ini dia, karena yang 14 yang di bawahnya. Oke, kita open, sesuaikan partisi scheme. Nah untuk mini PC yang thin clear ini, itu dia tipenya adalah MBR. Oke,
Selanjutnya namanya terserah, ini default aja ya, default. Terus ini oke, quick format biar cepat, langsung saja tinggal klik start. Nah ini pastikan nggak ada bahan atau file yang penting dalam flash di sini karena pasti akan hilang. Yes. Oke, dia sedang melakukan formatting. Oke, kita tunggu saja. Nah, setelah nanti video tutorial ini selesai, untuk ini ya, untuk membuat bootable ini, selanjutnya saya akan buat partnya atau lanjutannya untuk menginstal full tutorial installnya di mini PC ini. Mungkin saya akan lakukan dual boot ya kayaknya ini. Saya akan lakukan dual boot atau saya akan install hard disk yang lain. Mungkin itu opsinya. Karena saya juga ada project nanti si mini PC ini saya akan buat MikroTik X86. Tapi mungkin itu nanti ya. Saya coba install Windows Ubuntu-nya dulu, bisa nggak sih? Dan mungkin nanti akan saya gunakan untuk menghandle server dari microcontroller. Nah itu agak belepotan ngomong R. Controller. Nah itu dia. Oke, ini adalah project kita. Ini modul untuk CCTV. Teman ini sedang diperbaikan lah. Jadi kemarin adaptornya rusak dan ada update di bagian codingnya juga. Terus kita mempersiapkan NVR baru, yaitu Shinobi. Terus ini project kedua, karena awal ini saya gunakan untuk home project ya, kayak IoT-nya lah, untuk mengendalikan lampu dan juga untuk seperti monitor humid dan suhu ya. Nah ini tapi belakangan ini saya ubah, awalnya dari Arduino C++ ya, itu saya ubah menggunakan MicroPython, dan sekarang si modul ini berubah menjadi WiFi extender. Oke, dia menjadi WiFi extender atau WiFi repeater ya. Itu juga teman-teman bisa lihat tutorialnya di link deskripsi di project IoT tentunya. Nah ini kita ubah menjadi WiFi extender. Oke. Codingnya juga saya sudah share ya di GitHub. Jadi teman-teman silahkan buka GitHub saya. Oke, ini kita tunggu. Nah, ini kecepatan dari burning itu tergantung dari kecepatan mini PC-nya itu sendiri dan juga kecepatan dari si flash disk-nya. Jadi itu bergantung lah kecepatan flash disk-nya. Jadi makin bagus ya, ataunya makin baru ya, itu makin bagus.
Tes 1 2 3. Oke teman-teman, ini udah selesai. Jadi teman bisa lihat ada tulisan ready ya. Ready nih. Jadi ini si Ubuntu-nya ini sudah ready. Nah, ini dia bootable-nya sudah siap. Ubuntu 16.0. Kalau udah tinggal teman-teman close, selanjutnya di eject. Dan nanti kita akan masuk ke proses instalasinya. Oke. Teman-teman, kita sekarang akan coba ganti ya, menggunakan harddisk yang baru. Jadi sepertinya kalau saya akan menginstal di PC ini tapi dengan harddisk yang lama, dual boot, tapi sepertinya kalau untuk sekarang masih kurang oke lah ya, karena saya masih menggunakan Windows dan di sini ada data penting yang saya harus kerjakan di Windows, seperti desain menggunakan Visio. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai sebuah harddisk yang ini bekas laptop ya, bekas laptop Lenovo yang tempo hari kita beli dan kita review. Karena itu sudah di-upgrade menjadi SSD, maka harddisknya nganggur. Nah, ini akan menggantikan harddisk di sini untuk kita uji coba sebagai Linux, mungkin Mikrotik ya, Mikrotik OS, mungkin juga Android. Nah, kita menggunakan harddisk ini sebagai bahan eksperimen. Oke, sekarang kita coba bongkar dulu si harddisknya. Kita cukup tarik saja ya. Oke, kita cabut. Ini dia harddisknya. Sekarang kita coba ganti yang ini. Tinggal pasang saja. Dan kita pasang kembali ke kabel disk ya. Kita mentokin aja. Oke, ya cukup ya. Yang penting dia tidak gerak. Kita tutup ya sementara begini. Oke, selanjutnya kita tancapkan si flash disk ke port USB. Oke, sekarang saya akan on. Kita coba buka dulu ya. Ini sebelumnya sudah saya konfigurasi ya. Jadi di BIOS saya sudah konfigurasi bahwasannya dia pada saat booting dia masuk ke BIOS. Ke flash disk. Teman-teman bisa cari tutorial di YouTube banyak bagaimana cara merubahnya. Atau nanti juga saya akan coba berikan tutorialnya bagaimana merubah boot partition ya, priority-nya. Oke, sekarang saya coba klik on. Oke, berputar ya. Oke, pas sudah on. Oke, sekarang kita ke layar monitor. Oke teman-teman, kita sudah di monitor. Sini sudah jalan. Dia akan booting. Jadi ini saya install Ubuntu 16 32 byte karena ini saya rasa yang paling oke lah ya, yang sesuai dengan kebutuhan saya. Desktop environment juga sesuai dengan Ubuntu ya, Ubuntu pada umumnya Genome. Karena pada saat saya ada yang sebenarnya Ubuntu 18 itu Lubuntu ya, Lubuntu dan juga Ubuntu versi Mate. Dia menggunakan Ubuntu versi 18 tapi ya karena tampilannya saya kurang suka ya. Lagi-lagi kurang familiar karena si Ubuntu Mate 18 itu dia tampilannya mirip dengan Windows 7 atau teman-teman pernah menggunakan Linux Mint. Nah seperti itu, jadi kurang lah menurut saya karena kita ingin coba menggunakan full Ubuntu gitu. Oke, sini sudah masuk ke tampilan Ubuntunya. Dan sebenarnya di mini PC ini ada cerita unik ya teman-teman. Jadi beberapa part sudah saya upgrade seperti RAM saya upgrade, terus kemarin juga saya pindah ke SSD, saya pindah ke harddisk, terus kemarin saya kasih pendingin tambahan karena panas ya.
panas banget. Jadi saya pasang pendingin tambahan yang itu ya rakitan ya, jadi ada bekas pendingin laptop saya pasang di situ, dan akhirnya bisa. Nah tapi masalahnya adalah kabel RJ45 atau LAN atau Ethernet ini tidak terdeteksi di Windows, baik Windows XP maupun Windows 7 ya. Home yang premium keduanya saya sudah nggak bisa lagi. Pada saat itu saya semua driver yang sesuai, bahkan saya mengambil dari websitenya HP langsung ya, sesuaikan dengan si tipe mini PC ini, tapi tetap tak bisa. Tapi pada saat saya menggunakan kabel Ethernet dan menggunakan sistem operasi Ubuntu, dia bisa. Nah itu saya masih belum mendapatkan solusinya itu. Oke, mungkin nanti kita akan cari solusinya bagaimana Windows kita bisa membaca Ethernet. Oke, sekarang pada tampilan ini kita bisa try. Mungkin kalau teman-teman yang ingin mencoba Ubuntu tapi tidak ingin menginstalnya langsung, teman-teman bisa coba Ubuntu. Jadi dia akan terboot di dalam flash disk dan data kita aman. Nah tapi kalau teman-teman sudah pengen install ya tinggal install. Nah sekarang saya ingin install. Di sini sepertinya yang saya tahu ada bahasa Indonesia ya. Nah ada bahasa Indonesia. Coba kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Pasang Ubuntu. Di dalam harddisk itu sebenarnya tertanam Windows 10 bekas laptop Lenovo. Nah, kita akan hapus saja karena nggak mungkin berjalan di sini. Oke, kita checklist ya, pasang software pihak ketiga, grafis, hardware, wifi, semua lah ya, semua yang dibutuhkan untuk PC ini kita pasang. Oke, lanjutkan. Dan rencananya si mini PC ini saya akan jadikan sebagai server NVR. Karena apa? Jika saya menggunakan ini, teman-teman mungkin melihat di sini. Ini adalah server OnSpy. Itu sekarang saya gunakan untuk hosting ya, untuk hosting sebuah project di kantor. Untuk perhitungan lah intinya, karena saya bekerja di industri, tapi saya bukan orang IT, tapi ada ketertarikan di bidang IT. Akhirnya saya punya project lah seputar IT yang bisa digunakan di kantor, dan itu saya hosting di sini. Dan ini juga bertindak sebagai NVR, nah server. Jadi ketiga tools itu saya gunakan di satu device ini, dan itu sangat berat apalagi untuk menghosting. Dan disitu ada proses kalkulasi, terus mengakses NAS juga. Dan itu NAS itu saya akses, bukan saya sendiri ya, ada keponakan saya juga mengakses. Dia di kuliahan, jadi dia di Surabaya, saya di Jawa Barat, dan itu real time diakses ya, baik saya maupun dia. Dan itu sangat berat kinerjanya, walaupun memang secara fitur dan kemampuan masih oke, dan juga untuk dayanya sangat hemat. Tapi ya sayang saja karena ditakutkan cepat rusak ya, mending kita cari aman saja. Oke, saya lupa sebenarnya ini kita butuh internet ini. Kita pasang dulu aja. Oke, RJ45 kita pasang. Kita tunggu. Nah ini dia teman-teman, di sini banyak yang harus dilakukan gitu. Misalnya nih, hapus disk dan pasang Ubuntu bisa. Atau sebenarnya jika teman-teman menggunakan sistem operasi di sini itu MBR juga. Nah kenapa di sini Windows 10 tidak terbaca? Nah, sebelumnya si harddisk itu terpanam Windows 10 dan
bootnya itu tipenya GPT, dan si Ubuntu kita itu bertipe MBR, maka dia tidak terbaca. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, kita hapus saja. Teman-teman bisa langsung pasang disk dan pasang Ubuntu. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman, ada 2 partisi ya, karena memang ada 2, pasti Windows C, dan ini pasti dia Windows Ubuntu selalu butuh swap ya. Kita lanjutkan. Ini kita tidak melakukan apa-apa ya. Biasanya kalau kita ingin membuat kustomisasi, kita pasang something else, atau kalau bahasa Inggris something else, atau kita tadi sesuatu yang lain. Kita pilih lokasi Jakarta. Terus ini papan ketik oke. Inggris US, bahasanya juga US. Oke, lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar bahwasanya saya sering menggunakan PC ini dan memberi informasi, saya menambahkan RAM ya. Jadi RAM yang saya tambahkan itu 4 GB, dan yang terpasang sebenarnya itu sekitar 2 GB awalnya RAM-nya, tapi yang terbaca 1 GB. Jadi sepertinya ada bug RAM di situ. Ini kita tambahkan ya, nama si itu komputernya. Saya kasih Permadi. Ini hapus saja. Komputer juga Permadi, atau Permadi PC ya, bisa ya. Ini nama penggunanya Permadi, sandinya ini rahasia ya, saya nggak sebutkan. Oke, nah ini teman-teman bisa checklist. Misalnya kita boot awal, dia bisa langsung masuk otomatis atau memasukkan kata sandi. Nah, untuk aman biasanya memerlukan kata sandi untuk masuk. Ya, teman-teman pilih saja yang mana yang teman-teman suka gitu. Jika pada saat on langsung masuk tanpa sandi bisa, mungkin nanti pada saat kita mau akses root dia baru hidup, bisa. Tapi saya akan memerlukan kata sandi untuk masuk. Oke, ini sudah menjadi berkas. Nah, sebenarnya kalau udah sampai sini itu sudah aman ya teman-teman, artinya proses instalasinya udah berjalan dan kita tinggal tunggu saja. Oke, mungkin sambil kita tunggu, kita akan bercerita. Mini PC ini saya dedikasikan untuk kita belajar baik jaringan, coding, dan juga seputar komputer ya. Ini memang saya beli untuk eksperimen. Banyak teman-teman mengusulkan install Linux bang, install OpenWRT bang, install apalagi kemarin Mikrotik X86, ada nge-install Android bang, terus ada yang install sebagai TV ya, saya lupa TV apa ya, intinya dia sebagai TV lah ya, ada juga yang begitu. Tapi untuk pertama kita akan dari yang awal, yaitu install Linux pasti, karena Linux adalah ya OS alternatif lah yang mungkin semua orang pernah dengar dan juga pernah mungkin merasakan. Mungkin mohon maaf ya, meja sangat berantakan teman-teman, karena ini meja eksperimen ya. Ini ada beberapa proyekan saya. Ini adalah CCTV kita yang kita bangun menggunakan ESP32 cam. Ini sedang dalam restorasi, enggak restorasi sih. Jadi saya upgrade dari sisi kodenya. Terus juga kemarin ada masalah di adaptor ya, jadi adaptornya itu bekas adaptor HP, jadi bermasalah dia, nggak kuat lama-lama, mungkin karena adaptornya sudah rusak. Jadi berjalan sehari tiba-tiba dia seperti low daya ya, jadi hidup tapi dia tidak mau terhubung ke jaringan. Selanjutnya project saya yang kedua ini, saya juga udah upload ini. Untuk reviewnya mungkin next video saya akan update codingnya. Jadi ini adalah mungkin tidak terlihat ya, sorry. Ini adalah ESP32 yang awalnya ini sebagai IoT device untuk
home untuk rumah ya. Jadi karena perangkat pendukungnya belum beli ya, misal switch, terus ada lagi ya perintilan yang lainnya lah ya. Untuk IoT boardnya saya juga belum beli, ada tapi kurang. Jadi ini kemarin saya ubah menjadi WiFi extender, jadi atau bahasa lainnya WiFi repeater. Jadi dia akan menangkap sinyal WiFi dari router saya IndiHome, ditangkap dan disebarkan lagi dengan memiliki AP baru ya, akses point baru namanya dan passwordnya, dan juga bisa sebagai kontrol ya. Jadi dia bisa memfilter MAC address dari siapa saja yang boleh masuk dan mengakses WiFi dari si ESP32Cam ini. Dan ini berjalan ya. Next step saya akan coba buatkan video tutorialnya, dan juga saya akan bagian firmware-nya yang saya dapatkan dari internet. Dan itu saya kerjakan ini menggunakan ini si OrangePi. Jadi OrangePi ini dia bertindak sebagai server ya, sebagai daily driver juga ya. Karena firmware yang saya gunakan untuk WiFi repeater ini yaitu MicroPython untuk WiFi extender. Oke, kita tunggu. Semoga berjalan ya. Jadi rencana saya mungkin si Linux yang baru ini, harddisk yang terpasang baru ini, saya akan install CasaOS, terus nanti beberapa mungkin saya akan install NVR ya, NVR CCTV Shinobi di Linux ini. Terus mungkin akan juga saya jadikan sebagai daily driver untuk sharing ke teman-teman bagaimana Linux itu bisa digunakan untuk OS alternatif sebagai daily driver kita, bahkan untuk pekerjaan kantor ya teman-teman. Bahkan untuk pekerjaan kantor kita akan buktikan. Terus juga mungkin setelah itu kita akan belajar coding baik Python ya, belajar machine learning, karena project saya di kantor juga sebelumnya memang ada hubungan dengan machine learning yang saya bangun menggunakan laptop. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bahwasanya machine learning yang begitu-begitu itu sebenarnya bisa dibuat dengan menggunakan mini PC yang harganya 150 ribuan, dan harusnya bisa, walaupun mungkin kita harus bersabar ya untuk ngeload kodenya itu ya, mungkin biasanya hanya 1 menit selesai, ini mungkin bisa lebih 1 jam, tapi ya itu hal lain karena itu performa ya jatuhnya. Nah, kita kan utamakan fungsi dan skill daripada kita performa yang tinggi tapi project kita kurang bermanfaat. Oke. Mungkin saya akan tunjukkan beberapa project yang saya hosting melalui OrangePi yang saya akses melalui kantor. Jadi saya akan nanti coba tunjukkan bagaimana program yang saya hosting itu bekerja di OrangePi. Oke teman-teman, begitu sih sharingnya. Ini sambil kita tunggu, nanti mungkin akan saya percepat biar videonya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, kita sudah selesai memasang atau menginstal. Jadi sekarang kita tinggal menyalakan ulang atau restart. Oke, sekarang karena tadi secara boot priority-nya itu di flash disk, maka pada saat menyalakan ulang teman-teman cabut ya flash disknya ya, karena nanti dia akan terboot lagi ke dalam flash disk. Oke, nyalakan. Pada saat dia sudah muncul logo HP kalau di sini ya, biar dia tidak masuk ke dalam bootnya si flash disk lagi, kecuali kalau memang cara kita ubah dulu itu ke dalam otomatis ke hard disk. Oke, ini kita tunggu. Oke, ini sudah saya cabut dan masuk ke HP. Ini dia bootable-nya. Oke, dia membaca screen resolusi dari si monitor. Sorry ya, dia agak di kamera agak backlight karena ini siang, terus ada cahaya dari jendela juga.
cepat sekali ya bootingnya, jadi langsung terbaca masuk. Kita tinggal masukkan passwordnya. Tadi kita sudah buat password ya. Ya teman-teman lihat Ubuntu 16.0 LTS. Mungkin next project kita akan coba menggunakan SSD. Kita tes kemampuannya sampai mana sih mini PC ini bisa digunakan. Harddisk cukup cepat di Ubuntu, nanti apalagi menggunakan SSD ya. Dan bug RAM mungkin kita akan coba perbaiki. Oke, ini adalah tampilan dari Ubuntunya. Teman-teman mungkin bisa lihat, ini bahasanya bahasa Indonesia ya. Mouse oke, kita cek keyboard oke ya. Kita tes dulu. Oke. Biasanya Firefox. Oke, ada, bisa ya. Oke, ini ada update software update available. Kita klik saja. Oke, jamnya sudah oke. Kita coba ke pengaturan sistem. Oke, kita ke mana ya, rincian. Nah ini dia teman-teman, Permadi PC memori 2,9 ya. Nah ini masalah teman-teman. Jadi sebenarnya saya menggunakan memori itu sekitar 4+2. Jadi ada 2 keping memori, 2 bawaan, dan 1 itu tambahan dari memori RAM ya, RAM dari laptop. Dia harusnya 5, atau ya setidaknya ya 4 lah terbaca, tapi ini hanya terbaca 3 GB. Nah ini salah satu masalah yang perlu kita perbaiki, karena dia terjadi bug RAM ya teman-teman. Kemarin saya mendapatkan suggest atau masukan dari teman di komentar bahwasanya bug RAM bisa terjadi. Jadi alangkah baiknya kita kembali ke RAM awal ya, tapi nanti kita akan coba perbaiki bagaimana caranya memperbaiki masalah ini. Oke, kita akan coba ke terminal. Kalau kita main Linux nggak afdol kalau nggak ke terminal. Yang pasti kita lakukan adalah pasti upgrade sistem ya. Kita masuk ke sistem dulu, kita root. Oke, apt update. Kita cek update dulu. Oke, selanjutnya apt upgrade. Oke, ini ada upgrade cukup besar ya. Kita yes saja. Oke, ini lumayan lama karena 600 MB. Sekarang kita cek bagian disk. Komputer, coba ke properties. Ini adalah filenya, kapasitasnya adalah 459 ya. Ini ada
pasti ada backsetter ini, atau yang tidak terbaca, atau partisi yang tidak terbaca ekstensinya. Harusnya ini 500 GB, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kita coba perbaiki pelan-pelan. Terus kita ini unchecklist saja. Pengaturan ini nanti saja. Ini kita unchecklist dulu. Kita coba browser Firefox-nya. Untuk upgrade ya teman-teman, saya rasa untuk upgrade apt upgrade ya di terminal itu seperti merefresh. Jadi kalau ada tambahan atau upgrade dari si Ubuntu, kita akan mendapatkannya. Oke, kita coba ke YouTube. Oke, bisa ya. Kita coba YouTube, masuk. Oke, ini minta upgrade. Ini sepertinya ada error, nanti kita coba perbaiki. Ini biasanya masalah sertifikat ya, masalah isu sertifikat. Jadi nanti kita akan coba perbaiki, tapi satu persatu. Oke, kita sistem upgrade dulu. Selanjutnya ada aplikasi Avast yang sudah terinstall di dalam Ubuntu ini. Oke, kita coba satu persatu. Jadi di home ini, di bagian lambang rumah ini ada Office, terus ada ini Amazon, ini bloatware ya. Nah, ini Thunderbird. Ini untuk mengolah email, video. Oke, ini mengedit dokumen, mengedit teks lah ya. Ini untuk pemutar musik. Oke, yang ini tambahan lain. Ada aplikasi apa lagi yang beda-beda ya. Udah sih teman-teman, paling ini ada game. Cari berkas, ini File Explorer. Jadi cukup dikit ya bloatware-nya, tidak sebanyak untuk Ubuntu yang sekarang, karena memang ini Ubuntu versi lama ya. Jadi ya tidak terlalu banyak bloatware-nya. Sekarang kita coba ke pengaturan lagi. Kita ubah ke bahasa Inggris ya, karena agak aneh sebenarnya kalau menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mungkin itu bahasa yang baku ya, tapi ya untuk kita kurang ya. Sorry. Kita ke bahasa. Ini menginstal dukungan bahasa ya. Kita tunggu saja. Oh ya, salah satu mungkin inspirasi saya menggunakan Ubuntu itu dari Pak Ono W. Purbo. Pasti teman-teman tahu lah beliau itu siapa. Seorang praktisi di bidang IT lah, IT Indonesia yang sangat terkenal, dan beliau itu menggunakan Ubuntu. Dan saya juga pada saat kuliah dulu menggunakan Ubuntu Linux juga, tapi Linux Mint, karena itu yang masih mirip-mirip dengan Windows 7, Windows lah terutama. Jadi untuk transisinya masih tidak terlalu kaku gitu. Jadi kan kalau Ubuntu ini sangat berbeda gitu dengan Linux Mint tampilannya. Terus kita coba Ubuntu software ini apa isinya ini. Oke, kita coba ya Firefox, siapa tahu ada pembaruan. Kalau nggak ada, kita harus mau nggak mau ya kita install Chromium. Firefox.
Untuk dari suhu ya, suhu kita cek dulu, nggak terlalu panas ya. Ini saya coba sentuh di bagian atasnya, tidak terlalu panas ya. Tingkatkan sekarang, kita upgrade semua yang ada. Ini Ubuntu Bionic versi berapa ini? Versi 18 ya. Saya dapat upgrade ini. Coba kita tingkatkan aja, bisa nggak ini? Kalau bisa, sangat bagus ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah menginstal yang lain. Upgrade distribusi, coba kita cek apa ini maksudnya. Ini kita Minimus dulu. Ini bahasa juga kita Minimus. Oke, ini sedang ditingkatkan ya. Hal ini pada umumnya tidak benar. Oke, tidak bisa memperolehkannya ya. Sedang kita upgrade. Ada masalah kita upgrade di sini ya. Di terminal kita update bahasa dan ini update 3-nya. Mungkin dia bentrok. Kita tutup dulu saja. Oke, kita close. Kita ke bahasa Inggris, teman-teman. Oke, seperti ini masih nolak ya. Kita coba selesaikan dulu ini. Ini kita tutup dulu saja. Dukungan bahasa apa tadi? Sorry, ini mousepad. Oke, kita atur bahasa dulu ke bahasa Inggris lagi. Ini sedang dia upgrade. Semoga bug-bugnya ini selesai ya dengan kita upgrade. Ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan, ada LibreWriter, ada LibreCalc. Jadi ini adalah Word dan Office. Sorry, Excel.
Oke, ini adalah wordnya. Ya sama sebenarnya ya, karena saya di kantor sering menggunakan Libre, jadi ya tidak terlalu sulit. Mungkin perlu adaptasi saja sebenarnya jika teman-teman menggunakan Libre. Sebenarnya sama, cuman penempatan menunya yang agak berbeda saja. Ini yang Excelnya. Oke, kita coba close dulu aja. Ini masih belum selesai ya teman-teman, ini sepertinya akan sangat lama. Oke, mungkin itu teman-teman bagaimana caranya kita menginstal sebuah OS Ubuntu di mini PC yang kita gunakan. Semoga tutorial bermanfaat. Next time kita akan coba install yang lain. Teman-teman jika ada request mau diapakan mini PC ini, mungkin upgrade hardware maupun mau dicoba install software yang lain, OS yang lain lah ya, atau mau diapakan mini PC ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video terbaru yang menarik dari channel ini. Semangat 1000 subscriber. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.